Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa yang sementara menyaksikan kami pagi hari ini. Jadi pagi ini untuk Forum Kaunua kita agak beda dari biasanya. Kalau biasanya kita stay di studio, kali ini kita nikmatin dulu nih keindahan alam karena pagi ini kita ada di Rumah Alam Manado. Ini tepatnya di mana nanti kalian ikuti aja untuk Forum Kaunua pagi hari ini dan kita masih akan membahas terkait topik kearifan lokal sebagai penggerak pariwisata berkelanjutan. Nah, bersama saya sudah ada dua narasumber di sini. Selamat pagi, Pak Alex. Pagi, Pak Dinos. Ya, boleh pakai mic-nya biar nanti pendengar RRI ataupun juga yang sementara menyaksikan pagi hari ini juga bisa mendengarkan suara yang luar biasa. Aduh, boleh silahkan diminum. Ini kebalik ya, tuan rumahnya saya suruh minum ya. Tapi pendengar dan juga untuk Anda yang sementara menyaksikan kami, nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui live streaming kami di Facebook RRI Manado. Anda bisa langsung komen aja di situ, ataupun juga di Pro 1 RRI Manado juga boleh. Nanti kita akan bacakan sekali lagi terkait topik kita kearifan lokal sebagai penggerak pariwisata berkelanjutan. Mungkin juga untuk Anda yang masih bingung kira-kira di mana suasananya, enak banget ini, adem banget di sini ya. Jadi kita ada di Rumah Alam, ada di ada bambu ini baru lah ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lah di sini ya. Tapi saya ingin tanya kabar dulu nih. Apa kabar Pak Alex? Baik, sangat baik. Terima kasih. Luar biasa, terima RRI. kasih sudah menjamu RRI di sini ya. Ada Pak Dino juga. Selamat pagi. Selamat pagi, luar biasa RRI dan juga pendengar RRI. Oke, Dimana ini saya berada. kita butuh nih karena staf khusus untuk bidang pariwisata. Kita juga akan membahas terkait pariwisata di pagi hari ini. Lebih ke pariwisata berkelanjutan dan juga ke kearifan lokalnya ini pendengar ya. Kalau dari sebelum ngobrol-ngobrol dengan Pak Alex ke Pak Dino dulu nih. Kalau dari pemerintah daerah terutama ya ini dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, seberapa besar ini untuk menggenjot kearifan lokal itu untuk dijadikan sebagai apa ya satu eh, objek wisata lah nanti, objek wisata atau aspek pariwisata ini. Iya, baik. Tema ini sangat menarik ya. Pertama, saya mengucapkan selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan shalom, salam sejahtera. Sebelumnya kami mau menyampaikan salam hangat dari Bapak Gubernur Oli Dondo Kambe kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara di mana saja berada, para pendengar RRI, karena sebentar lagi usia kepemimpinan beliau ini akan segera berakhir dengan ditandai pelaksanaan pilkada, dan keberhasilan capaian itu dari kepemimpinan beliau itu adalah pariwisata. Ya. Nah, sehingga beliau sangat antusias melalui forum pagi hari ini menyampaikan salam dan terima kasih kepada masyarakat Sulawesi Utara yang sudah mendukung penuh pariwisata. Nah, menjawab pertanyaan ini menarik, temanya menarik pagi ini, yaitu tentang sustainable tourism dan kearifan lokal. Nah, kita harus melihat dulu apa yang dinamakan dengan sustainable tourism dan kearifan lokal itu sendiri apa dalam konteks pembangunan di Sulawesi Utara. Nah, sustainable tourism ini adalah sebuah kebutuhan yang sebenarnya sudah sejak lama muncul dalam baik program pariwisata dunia maupun tingkat nasional, bahkan kita di Sulawesi Utara. Artinya apa? Dulu itu beberapa dekade sebelumnya sempat ada sebuah stigma yang mengatakan bahwa pariwisata itu cenderung karena dia datang masif, dia datang dengan kuantiti turis yang datang, itu menghancurkan. Contoh konkret adalah ketika 2016 ke 2019 periode kepemimpinan ODSK pertama, ketika wisatawan asing khususnya China datang begitu dalam jumlah yang sangat besar, kemudian sempat muncul bahwa ada kekhawatiran destinasi itu bisa terancam rusak. Nah, sehingga contoh-contoh itu dicarikan sebuah solusi yang sangat cepat dan tepat, sehingga berdasarkan pengalaman ini kita kemudian pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kemudian melihat sustainable tourism ini sebagai sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, sehingga sustainable tourism itu identik dengan pariwisata yang mendukung penuh keberlanjutan, warisan alam semesta. Kita punya Bunaken yang cantik, ayo jangan dirusak, biota-biotanya indah. Kita punya warisan budaya. Nah, warisan budaya ini kita di Sulawesi Utara banyak.
Bahkan tercatat, ini kita sudah masuk ke kearifan lokal ya, pemahaman kearifan warisan budaya, bahkan tercatat melalui mitra kita, Dinas Kebudayaan, kalau kami kan Dinas Pariwisata ya, kami sebagai mitra Dinas Kebudayaan, beberapa waktu lalu mereka mengusulkan tentang warisan komunal ke Pusat Data Kebudayaan Nasional, yaitu ada 10 kearifan budaya di Sulawesi Utara, antara lain adat istiadat, tarian budaya, tarian-tarian, sampai ke kulinernya. Ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana juga kearifan lokal itu terkait dengan produk-produk kuliner masyarakat, produk-produk jualan UMKM. Seperti kita lihat hari ini, indah sekali. Bapak Alex dengan rumah alamnya ini menghidupkan Betul, ya. makan-makan ringan, dan ini menjadi bagian dari potensi kearifan lokal yang kita miliki. Nah, terhadap ini semua, ini kita harus lestarikan. Sehingga kalau dulu turis itu, kita mendatangkan turis identik dengan angka. Semakin banyak turis datang, Jumlah pengunjung datang berhasil. berhasil. Nah, tapi sejak periode waktu lalu, Pak Gubernur, Pak Oli Dondo Kamil langsung menyatakan bahwa yang kita utamakan adalah quality tourism. Nah, turis yang datang bersama-sama dengan masyarakat, bekerja sama dengan asosiasi, ayo kita gerakan semua potensi kearifan lokal, kita selamatkan lingkungannya, kita edukasi turis. Contoh, turis kalau dia mau datang diving di Bunaken, teman-teman dive center itu memberikan edukasi terlebih dahulu. Apalagi kalau turis China yang minim pengetahuan tentang literasi untuk laut ya, biasanya kan dari mainland ya. Seperti itu, dari mainland mereka kurang pemahaman. Malah kalau melihat air laut mereka jilat sebelum turun. Itu semua. Nah, di situ dikasih edukasi. Jangan sentuhin, jangan sentuh itu. Nah, hal-hal seperti itu saya kira pariwisata berkelanjutan yang membuat kita pro terhadap kelestarian, sehingga ini yang menjadi daya tarik turis untuk datang dan kemudian datang lagi, dia return terus-menerus. Saya kira itu dari kami. Baik ya. Dan kita memang harus mengapresiasi, artinya dari pemerintah daerah sudah berhasil membuka begitu banyak penerbangan langsung dari luar negeri ke Manado. Kemudian juga sudah banyak juga keberhasilan dari sebelum Covid, pasca Covid juga sudah mulai bangkit lagi untuk pariwisata di Sulawesi Utara. Tapi juga tadi menarik memang yang sempat menjadi concern dari beberapa pihak juga terkait dengan over tourism. Itu kan ada beberapa yang kemarin ya, yang takutnya nanti destruktif, justru merusak alam, merusak, kemudian dengan bahkan juga bisa jadi merusak budaya. Nah, langkah-langkah apa dari pemerintah daerah itu untuk mengantisipasi hal tersebut? Selain tadi ada edukasi-edukasi juga. Iya, jadi yang tidak kalah penting di sini, Pak Gubernur Oli Dondo Kambe itu selalu mengedepankan yang namanya kolaborasi. Ya, kita mengembangkan pariwisata itu dengan prinsip, saya ingat sahabat saya, yang sebelumnya beliau Kepala Dinas Pariwisata, yang kemudian belum lama ini berpindah tugas ke Badan Perbatasan, yaitu Bapak Henry Kaicili. Beliau sangat concern terhadap kolaborasi dalam kinerja bersama untuk mencapai sebuah goal pariwisata yang berkelanjutan, kebaikan pariwisata. Apa itu? Yaitu pentahelix. Ya, istilah kita terlalu teknis mungkin ya, pentahelix, yaitu sebuah kolaborasi dengan berbagai unsur, yaitu kita sering dikenal di pariwisata namanya ABCGM, ya. A, akademisi; B, businessman; C, community, itu asosiasi-asosiasi, termasuk kita punya GNP dan lain sebagainya, ASITA dan lain sebagainya ya. Kemudian government, pemerintah sebagai regulator, dan tidak kalah penting RRI, di sini media. Nah, menjawab pertanyaan tadi itu, dalam sistem pentahelix ini, secara tidak langsung kita menciptakan sebuah sistem pengawasan bersama, ya, pengawasan bersama dengan cara kerjasama dengan berbagai. Kita sudah tiba pada satu kepentingan, yaitu pariwisata ini harus berlanjut. Pandemi mengajarkan, ketika pandemi tiba, Sulawesi Utara itu tidak seperti destinasi di provinsi lain yang kabur dan hilang begitu saja, orang stres. Tapi di sini kita menjadi kompak, asosiasinya menjadi kompak, pelaku-pelakunya menjadi kompak. Ada sebuah kesadaran bahwa pariwisata ini harus kita jaga. Dan
akan bahkan sudah visioner kita. Ya mungkin bukan mungkin ya, kita yakin bagian dari karakter SDM Sulawesi Utara ini kan pintar-pintar kita orang Sulawesi Utara, sehingga hari ini kita bisa memprediksikan apa yang akan jadi pasca pandemi nanti. Nah, sistem kolaborasi ini menjadi salah satu, menjawab pertanyaan tadi, menjadi salah satu cara paling praktis dan cepat untuk saling mengawasi. Misalnya contoh, ketika ada turis yang turun ke Bunaken, tiba-tiba dia cibu ini apa ini? Jubi ikan. Jubi ikan. Di grup-grup pariwisata itu difoto langsung menjadi hukum sosial. Oh, iya. Nah, ini langsung kita turun bersama, itu satu. Kedua, secara regulasi itu ada sistem kerja bersama yang diciptakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang waktu itu kelompoknya sifatnya ad hoc ya, Satgas Pariwisata. Di situ kita bisa berkolaborasi dengan lintas sektoral. Tourism is not just tugas dari Dinas Pariwisata, tapi juga kita kerjasama dengan Satpol PP Provinsi. Di situ mereka punya kesatuan waktu itu pariwisata. Kita kerjasama dengan Polda Sulawesi Utara melalui salah satu direktorat Pamofit waktu itu. Mereka punya subdit kepariwisataan. Apa yang dilakukan? Kita mengawasi guide-guide yang tidak berizin tapi membawa turis waktu itu kasusnya turis China dengan turis Korea kalau tidak salah. Mereka bawa ke Lihaga, mereka tidak terdata di HPI, Asosiasi Pemandu Wisata. Nah, kita langsung turun awasi mereka, bahkan ketika dapat kita berikan ini teguran keras, bahkan kemudian sanksi untuk mereka tidak masuk lagi. Guide-guide luar yang tanpa berizin. Nah, pola-pola seperti itu. Dan ada juga yang regulasi yang dalam bentuk perda, yaitu lahirnya Perda Riparda, Rencana Induk Pariwisata Daerah. Nah, ini menjadi guidance untuk investasi pariwisata ke depan. Goalnya apa? Yaitu tadi sustainable tourism. Jadi semua terintegrasi dengan cermat. Saya kira seperti itu. Oke, baik ya. Terintegrasi semuanya, artinya semua pihak itu sama-sama kita membangun sustainable tourism ini ya. Pak Alex, nih ini juga salah satu nih dari businessman ya, dari pelaku usaha tempat wisata juga terutama yang mengembangkan kearifan lokal. Mungkin bisa diceritakan sedikit kepada pendengar pemirsa RRI juga bagaimana ini bisa mengembangkan lagi kearifan lokal seperti yang kita lihat saat ini pagi ini ya. Ada pisang goroho ini, enak pisang sekali goroho, ini. ada ubi, ada dan tidak hanya sekedar makanannya tapi juga penyajiannya juga masih konsepnya kearifan lokal sekali ini, Pak Alex. Gimana, Pak? Oke, terima kasih RRI dan para pemirsa. Kebetulan kita di Rumah Alam baru launching Bambu Authentic Resto yang 100% halal. Ini konsep ini bermula dari tahun lalu. Saya bersama keluarga jalan-jalan ke Vietnam. Kemudian dibawa ke satu tempat makan yang cukup jauh. Katanya harus dicoba khas Vietnam yang banyak dikunjungi turis. Akhirnya kita datang. Wah, rame, antri panjang. Tapi setelah makan disajikan itu adalah nasi bulu mirip dengan nasi jaha yang ada di Sulawesi Utara. Kemudian ayam bakar rica. Hampir sama jaring torang di sini. Hampir sama, tapi bilang setelah saya makan, lah ini di Manado punya lebih enak. Itu kenapa nggak kita angkat kearifan lokal, kita istilahnya koreografer kan, kita ciptakan satu paduan nasi campur dengan harga yang cukup terjangkau, yang sudah pasti harganya. Jadi konsep saya itu
waktu bayar di kasir nyanda tacolo. Oke, ya. Ya, kadang kita kalau makan ke rumah makan seafood itu kadang bisa tacolo. Order nggak lihat ikan bilang goropa satu, udang satu, gitu. Goropanya dikasih yang 3 kilo, udangnya dikasih porsi besar. Begitu bayar kaget. Waktu makan enak begitu bayar kaget, Iya. gitu. Nah, Iya. makanya kita konsepkan di sini Bambu Authentic Resto paket mulai dari 35 sampai 60.000. Itu sudah ada, boleh pilih nasi jaha atau nasi bulu, ada boleh pilih pakai ubi, boleh pakai nasi putih, ada nasi uduk. Di dalam paket Sosiru ini memang kita gabungkan makanan kearifan lokal Sulawesi Utara yang orang bilang cuma ada 2. Ya, makanan di Sulawesi Utara itu enak dan enak sekali. Iya. Ya, kita gabungkan di situ ada pertama misalnya kita bilang supaya orang ada kenang-kenangan kalau kita antar tamu boleh bilang ayo kita makan di Bambu Resto. Nanti kita traktir makan, sekali makan 100 ekor ikan. Banyak. Orang kage itu. 100 ekor ikan sekali makan. Iya. Nah, karena kita punya kearifan lokal tuh nike. Ya, nike itu Ya, satu. nike itu satu-satunya itu ada di Sulawesi Utara Ya, dari Danau Danau Tondano. Hitung. Ya, itu kita bikin keripik namanya keripik nike, kecil-kecil tapi ratusan. Nah, kemudian kita di dalam Sosiru itu ada bakwan jagung. Ya, bakwan jagung itu jagung Sulawesi Utara ini harus kita banggakan. Kadang kita tidak pernah tahu bahwa jagung kita ini sangat unggul, sangat manis, enak rasanya. Ya, saya masih ingat waktu saya zaman SMA Kentucky, waktu saya sekolah di Bandung. Kentucky di Bandung pertama kali saya masuk yang susah lupa dari ingatan saya adalah dorang pe jagung. Jadi Kentucky dulu ada jagung rebus yang ditaruh di kertas itu. Nah, itulah jagung manis. Itu jagung manis yang Sulawesi Utara lebih enak. Kemudian di dalamnya kita ada rica bakar, boleh juga ada rica tai minyak. Aduh. Ya, yang orang bilang solangkah. Ya, rica tai minyak itu adalah rica dari ampas kelapa yang kita masak, goreng sampai kering, DP minyak, kemudian DP ampas kita bikin rica, colo ubi, colo nasi jaha. Ini langsung ngiler, malah gidi-gidi orang Manado ini Pak dengar. Iya, jadi kalau ada saudara-saudara yang pulang kampung sudah susah cari makanan-makanan yang dulu-dulu taiminya, silakan datang ke Bambu. Ya, kebetulan lokasi rumah alam ini sangat strategis. Ya, hampir tidak ada penumpang dari Bandara. luar Sulawesi Utara yang lewat bandara tuh enggak lewat di rumah alam. Ya, jadi sayang sekali kalau kita tidak menjamu tamu kita sesuatu pengalaman yang mereka pulang akan teringat-ingat. Betul, betul ya. Orang Iya. mau cerita kalau orang pekuliner di Manado ini memang cuma ada 2, enak deh enak sekali. Enak sekali. Ada ketiga, malele gidi-gidi. Aduh, Ah. itu lagi. Jadi ini mungkin kalau misalnya ada pendengar RRI sementara di jalan, ada yang saudara-saudara atau mungkin dari bandara bawa tamu boleh langsung singgah di sini. So buka toh, so boleh datang. toh, Buka, Pak, sini. dia buka jam 12 sampai jam 10 Oh, malam. pas makan siang berarti. Iya, hari Senin kita tutup. Ya, hari Senin semua karyawan kita libur di Bambu Resto. Oke, baik ya. Oke. Ya terima kasih dan sudah banyak yang bergabung di live streaming kita pagi ini sudah memberikan komentar tapi sebelum kita baca dan tanggapi kita harus jeda dulu sejenak pendengar. Jangan lupa kita pagi ini Forum Kaudo masih live dari Bambu Authentic Resto di Rumah Alam Manado. Kami akan kembali saat lagi tetap di Forum Kawanua.
Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana? Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Masih dari Rumah Alam Manado, pendengar, masih membahas juga terkait dengan kearifan lokal sebagai penggerak pariwisata berkelanjutan pagi ini. Silakan untuk Anda yang ingin memberikan komentar, boleh. Komentar menu juga mungkin ada yang kangen sama menu-menu yang sudah jarang kita temukan, boleh nanti masukkan ya Pak Alex ya. Biar nanti orang, apalagi anak-anak muda yang sudah jarang rasa tuh cita rasa khas yang mungkin kalau orang makan dapat ingat orang pe oma, opa dulu Jabeking, boleh request ya. Dan kita baca dulu ini beberapa yang sudah masuk pagi hari ini di live streaming kami di Facebook RRI Manado. Ada banyak, saya pilih beberapa saja. Ini ada dari Joveni Rompis. Oh, ini beliau juga siap katanya berkolaborasi dengan Pak Dino dan juga Pak Alex dari iya, beliau juga salah satu pegiat pariwisata ya. Ada dari Preti juga, mantap Bro Dino, Gobel bersama owner Rumah Alam. Pak Alex, pertanyaannya buat Pak Alex, bagaimana itu lahan biasa-biasa saja di Ring Road, kok boleh berubah seperti hutan lindung dengan berbagai fasilitas di dalamnya. Ini juga, saya juga pengen tanya sebenarnya. Dari awal dibuka itu kan, inovasi luar biasa, kemudian ada mimpi pool, inovasinya luar biasa. Baru juga beberapa bulan kemarin kita di Dekuala, abis ini sudah ada bambu juga. Nah ini sebelum menjawab yang lain, boleh silakan Pak Alex dijawab dulu. Ini bagaimana katanya dari menurut Preti ini tadi biasa-biasa saja sebenarnya kalau mau dilihat, tapi bisa inovasi jadi seperti ini, jadi tempat wisata yang enak gitu, nyaman. Iya. Ya, terima kasih Kak Preti. Ya, memang semua kalau dimulai dari niat baik, biasa hasilnya baik. Itu kira-kira. Ya, jadi kalau boleh saya kasih tahu, sebenarnya Bambu Resto ini dulu bukit Domato yang sangat tinggi. Itu sambungan dari tol sana. Ya toh? Tapi karena orang Korea, Mr. Kim, Mr. Lee, Mr. Wei, yang dari Sanyong pembangun Ring Road ini langganan di Tikala Shiatsu, sering jumpa saya, pasti ruang sauna kita jumpa. Terus saya bilang, Mr. Wei, saya ada tanah di Ring Road yang Mr. Wei lagi bikin. Yang mana? Yang bukit tinggi itu. Oh, itu punya Pak Alex. Iya. Mau saya kasih rata? Iya, kasih rata. Tapi saya tidak bayar itu tanah ya. Saya mau timbun di jembatan situ. Biar ambil tanah kuat. Oh, iya Mr. Wei, silakan. Nah, begitulah cerita ini dari bukit yang Domato, akhirnya setelah dipangkas, kita lapis dengan tanah subur, kita tanam terumbu besi dan pohon-pohon mulai dari sekecil gini. Sekarang pohon terumbu besi, sengon dan lain-lain kita lihat sudah sangat besar sekali. Jadi saya mengajak teman-teman, penghijauan itu sangat penting, ya toh, sangat penting untuk keindahan alam, untuk juga pariwisata, ruang terbuka hijau. Mari kita sama-sama menanam, jaga kelestarian Sulawesi Utara yang sampai sekarang masih sangat indah, sangat hijau. Ya, jangan terlambat. Lebih baik kita menjaga daripada merawat kemudian. Oke, baik ya. Dan memang luar biasa ya. Kita kan di Sulawesi Utara dianugerahi dengan keindahan alam yang luar biasa. Gunung sampai di bawah laut itu
berpotensi lah untuk kita jadikan sebagai tempat wisata. Jadi luar biasa. Dan ini juga kan waktu kemarin berarti diratakan sempat ada, maksudnya masyarakat bilang, aduh apa le sound baking, apa le ini yang ada bagus-bagus semua serata. Itu juga kadang-kadang kan masyarakat berpikiran ketika kita membangun suatu tempat wisata, kenapa harus dirusakkan dulu? Harusnya itu juga kong terang baking. Nah, itu yang sering sekali dulu dari dinas atau dari kementerian minta saya jadi narasumber untuk motivasi, inovasi teman-teman pelaku pariwisata. Kita mesti bedakan bahwa itu dia membangun destinasi pariwisata atau dia sedang menambang. Ya, kalau destinasi pariwisata, kalau pelakunya memang orang pariwisata, dia pasti akan memperindah, melipatkan talenta tempat itu. Ya, tidak ada orang pelaku pariwisata mau merusak alam yang tempat dia mau bangun, tidak ada. Itu namanya bukan orang pariwisata. Ya kalau tambang lain ya, kalau tambang memang mereka ambil hasil bumi, mereka olah, dapat uang, mereka tinggal. Tapi ini tempat harus kita rawat. Dan untuk membangun pariwisata, kita itu jangan komplain dulu orang baru eskavator masuk, coba bongkar, coba komplain ini, coba komplain. Namanya membangun itu dibongkar dulu, terus kemudian ditata lagi. Itu kira-kira teman-teman. Itu yang perlu kita garis bawahi ya. Memang seperti itu kalau untuk membangun ya. Biar hasilnya juga seperti yang bisa kita nikmati di pagi menjelang siang nanti. Ini pertanyaan mungkin untuk Pak Dino ini ya dari Grace V. Pariwisata di Sulawesi Utara sudah semakin baik tapi perlu lagi diperlengkapi fasilitasnya katanya ya. Seperti lampu-lampu penerangan, toilet yang bersih, air untuk membilas, dan soal keamanan juga. Jadi pengelola tempat pariwisata juga harus memperhatikan hal tersebut. Dan juga harus lengkap kuliner di tempat pariwisata agar para pengunjung tertarik untuk datang lagi di tempat pariwisata itu. Dan soal kebersihan juga harus betul-betul diperhatikan. Mungkin bisa ditanggapi Pak. Ya, ini menarik sekali. Terima kasih Gracie dan sebelumnya juga terima kasih untuk Pak Juvendi Rompis. Beliau ini Ketua Asosiasi Astindo dan juga Preti Mamonto itu ya, Preti. Ya. Terima kasih. Nah, memang itu tadi seperti Bapak Alex tadi bicara tentang beliau ini salah satu kearifan lokal Sulawesi Utara yang kita jaga. Karena beliau ini ibarat ada sebuah tagline salah satu iklan mengatakan inovasi tiada henti. Ini beliau. Ini seniman alam. Kami lebih menyebut beliau ini seniman alam. Artinya dia bisa membuat yang begini jadi begini tanpa merusak. Nah, itu. Nah, kemudian ketika pariwisata Sulawesi Utara sudah semakin maju dan kami di Sulawesi Utara kerjasama dengan pemerintah disupport penuh masyarakat. Itu di era Pak Jokowi disebut sebagai Gateway of Pacific, gerbang Pasifik. Nah, ini memunculkan sebuah kesadaran di level pemerintah melalui dinas-dinas pariwisata kabupaten kota kolaborasi. Itu tadi saya katakan, kolaborasi bersama asosiasi kita lakukan bersama. Nah, dalam konteks seperti itu memunculkan sebuah kesadaran bahwa pengelolaan pariwisata itu belajar dari dekade-dekade sebelumnya sudah bukan lagi urusan pemerintah. Artinya sebuah destinasi kalau pemerintah yang kelola, masyarakat tidak pernah dilibatkan, itu destinasi itu bisa terbengkalai. Kedua, akan tidak nyaman dan aman. Sehingga menjawab pertanyaan Gracie tadi, itu yang kita lakukan di Sulawesi Utara, Pak Gubernur Oli Dondo Kambe, itu menegaskan bahwa tourism for all, pariwisata untuk semua. Nah, artinya apa? Ayo, munculkan kelompok-kelompok sadar wisata, Pokdarwis, BUMDes yang menjaga. Sehingga kalau dulu sempat muncul destinasi A itu tidak aman. Nah, sekarang Alhamdulillah, puji Tuhan, muncullah. Mereka saling menjaga. Ada tata kelola pariwisata di sebuah destinasi di mana melibatkan kelompok anak mudanya, urus untuk digitalisasi, kelompok yang lain urus keamanannya. Dan yang tidak kalah penting, kalau dulu misalnya, ini kita bicara soal kotor ya,
Misalnya kalau orang ke Bunaken dulu, nah ini sekaligus himbauan juga ya kepada masyarakat yang ingin berwisata ke salah satu destinasi. Kalau dulu itu makanan, minuman sudah dibawa oleh kelompok. Kita ke Bunaken bawa makanan, aqua berdos-dos, sampai di Bunaken, tidak belanja di sana, sampah air mineral ditinggalkan di sana baru pulang. Nah, hal seperti ini oleh Pak Odeska, Pak Gubernur Wali Dondo kami ini dicegah. Tourism for all, masyarakat harus dilibatkan. Nah, sehingga itu tadi, kalau kalian datang, pulang ya sampahnya bawa ulang. Kemudian kedua, kalau tiba di satu destinasi, belanjalah kepada produk-produk masyarakat ini sekitar situ. Sehingga benar apa kata Gracie tadi, Gracie ya? Iya, Oh, cantik Gracie. sekali namanya. Yaitu di setiap destinasi kita hidupkan. Nah ini sustainable tourism. Supaya destinasi ini berkelanjutkan, masyarakat setempat itu yang ikut menjual produk-produknya yang kita hadirkan. Nah yang terakhir juga, tidak kalah penting ini, bicara tentang fasilitas, sedang digencar-gencarkan oleh pemerintah, sekaligus mengapresiasi kepada masyarakat, yaitu dari sisi digitalisasi. Ya, digitalisasi. Ini luar biasa. Terjadi sebuah perubahan yang sangat-sangat positif. Artinya begini, di era-era sebelumnya, masyarakat itu ketika dia memuncul, ini semacam terjadi sebuah roadmap, terjadi sebuah perubahan positif ya. Dulu orang ketika Pak Gubernur, Pak Oli itu membuka pariwisata 2016, ada orang ngenyek itu apa ya ngomongnya? Pesimis begitu, menghina. Iya. Nah, menyindir. Apa ngoni mau bangun-bangun bawa turis? Nampak ngoni foto, terong foto. Sampah di Kuala Sario, sampah di selokan ini. Manado itu kotor. Dulu orang bicara begitu. Tapi kita yang berada di stakeholder pariwisata diberikan optimisme oleh Pak Gubernur. Sudah, ini bagian dari masukan. Kita bekerja berdasarkan kritikan. Nah, ini jadi pemicu. Nah, sekarang luar biasa. Masyarakat ini dukungannya luar biasa. Ketika pariwisata semakin membaik, sudah ada kesadaran bahwa pariwisata itu bisa menghidupkan. Sudah ada kesadaran bahwa orang dulu di Sulawesi Utara kalau mau jadi anaknya sukses, dia harus jadi pegawai negeri. Itu dulu. Iya. Sekarang, come on. Kerja di hotel, kerja di restoran, DP doi banyak. Ada hotel yang ketika pariwisata berkembang, duit servis plus gajinya bisa hampir 10 juta. Iya. Nah, artinya apa? Saat kemudian kembali ke soal digitalisasi tadi, ada kesadaran seperti itu, masyarakat kemudian rame-rame. Coba kita lihat sosmed TikTok ya. Iya. Di TikTok itu ada flashing secara positif ya. Pamer tapi positif. Yaitu masyarakat dengan sadar berlomba-lomba. Ini anak-anak Gen Z dan milenial, bahkan termasuk orang opak-opak kolonial begini. Juga rame-rame rebutan ada di rumah alam. Orang, sudah pernah enggak lihat ke rumah alam? Taruh di TikTok. Hal-hal positif itu yang diapresiasi oleh Pak Gubernur. Boleh lihat loh, ini masyarakat sendiri yang menciptakan promosi itu. Dan di Sulut itu telah terjadi sebuah pola bersosial media begini. Ada seorang pakar digital mengatakan ketika era Gen Z tiba, searching engine itu terjadi peralihan dari orang dulu kalau mengatakan kalau cari apa-apa Googling. Yeah. Tanya Mbah Google. Sekarang maksudnya enggak. Tanya Pak Cik TikTok. Yeah. Nah, karena TikTok ini datangnya dari daratan, dari saudara-saudara kita ini produk dari China, saya ingin cek saja di Cik TikTok. Di TikTok ini orang sudah ada pemahaman apa yang ada di TikTok itu menjadi acuan. Anak saya saja, kalau saya tanya, Kak mau makan di mana orang hari ini? Pak, menurut TikTok. Yeah. Rekomendasi TikTok. Saya kalau jalan dengan satu grup turis, ada turis yang mengatakan, Pak Dino, saya lihat di TikTok Anda bahwa ini ada di sini. Coba bawa kami ke situ. Oh, ternyata rumah alam. Yeah. Nah, itu hal positif ini yang terjadi sehingga kebutuhan terhadap digitalisasi sebuah keniscayaan dan
contoh konkret. RRI melakukan hal seperti ini. Kalau menurut saya ini luar biasa dan boleh menjadi role models bagi instansi atau unit kerja atau perusahaan berbasis media dalam menjalin kerjasama dengan membangun pariwisata. Contohlah RRI hari ini melakukan live di sebuah destinasi dan bercerita ada apa di sini. Itulah storytelling. Ya. Ketika era Pak Arif Yahya sampai Pak Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata, bagaimana men-trigger destinasi itu hidup? Kita melakukan reportase di sebuah destinasi. Jadi tidak saja menulis secara online, newspaper, print begitu bahwa ada destinasi, katakan rumah alam begini. Memang menciptakan imajiner terhadap masyarakat. Oh, begini rumah alam. Tapi hari ini RRI melakukan itu. Nah, saya kira mirip dengan ya saya bilang istilah flashing positif. Ya. Artinya flashing positif itu pamer yang membantu. Yang RRI lakukan seperti ini. Sehingga ya ke depan mohon izin kepada Kepsta Kepala Kantor RRI Manado, kami menyarankan apa yang dilakukan di rumah alam coba dilakukan lagi di destinasi-destinasi lain dan kami akan mendukung sepenuhnya. Oke. Kalau perlu seminggu sekali lah, karena sudah semakin banyak ini Siap, destinasi karena terinspirasi oleh Bapak Alex ini yang luar biasa. Oke, terima kasih. Oke, ya. Dan menarik memang kalau tadi saya lihat pemerintah juga berusaha membuat masyarakat memiliki tempat wisata itu, artinya memiliki secara ada beberapa tempat wisata yang dikelola oleh BUMDes. Saya lihat itu kan akhirnya masyarakat desa itu juga ikut terbantu, ikut merasa memiliki, akhirnya secara tidak langsung menjaga, kemudian juga mengurus hal tersebut juga ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya atau mungkin juga ada beberapa respon di sini. Ada driver online kata siap antar tamu. Oke, dari Pak Alex. Kemudian juga ada Randy Christopher, salut untuk Rumah Alam jadi salah satu destinasi wisata kreatif lengkap di Manado. Ada Julius, selamat siang, usul kiranya lokasi wisata dilengkapi sertifikat sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau SMK 3. Depnaker mengatur alur masuk dan keluar area wisata, kotak P3K, APAR, APAT, 5R atau rapi, resik, ringkas, rawat, dan termasuk juga pos satpam, ada buku panduan dan buku SOP satpam. Nah ini Pak Alex boleh ditanggapi, kira-kira kalau di Rumah Alam sudah ada SOP yang seperti itu tidak sih? Atau memang kita memang belum memiliki SOP yang seperti itu? Artinya untuk secara overall destinasi wisata di Sulawesi Utara memang belum ada SOP yang seperti itu. Ya, terima kasih masukannya Pak. Kalau waktu dulu COVID, memang Rumah Alam disertifikasi apa namanya dari CHSE. Iya, CHSE. Ya, kita dilengkapi dengan sertifikat CHSE dari Kemenpar ya, Kemenpar. Tapi masukan Bapak sangat bagus sekali. Ya, Rumah Alam ya masih terus melengkapi diri. Sekarang kita ada musola baru, biar kecil tapi nyaman. Ya, jangan lupa singgah, kita ini 100% halal dan makanan kita ini rata-rata fresh dari pasar. Jadi kalau ikan dan ayam 1 kali mati, ya toh, bukan import dari luar, ya. Ya, ubi, pisang groho, rica, semua yang disajikan di sini adalah kearifan lokal. Kita pakai produk lokal semua ini. iya, Alex, pakai tempurung, pakai bambu. Ini pun kursi meja ini namanya bambu batik, bulu batik. Ini juga kita pesan langsung di Tomohon, pengrajin bambu di Tomohon. Jadi kita ini tidak kalah. Ini asli buatan Tomohon. Produk lokal semuanya. Produk ini, Pak lokal Alex, semua. Itu. Kelapa lokal juga. Nah, ubi jangan meremehkan, saya mau cerita ubi. Ubi kita ini luar biasa, ya. Mama saya waktu lama di Manado, makanan favorit dia adalah ubi. Karena dia terkenang masa kecil dia, makannya ubi. Tapi dia bilang ubi sini paling enak. Jadi kalau mama saya ada acara di mana yang lalu, ada perkawinan saudara saya di Jakarta, di Hotel Bintang.
Saya tanya bawa oleh-oleh apa? Bawa ubi saja. Jadi bayangkan saya di airport itu baju-baju saya taruh di plastik. Jadi staf saya suruh beli ubi di pasar. Ubinya saya bungkus koran masukkan ke koper. Jadi saya bawa ubi dalam koper. Sampai di hotel bintang, itu mama saya suruh chef di hotel bintang itu kukus dan goreng. Itu tante-tante saya, om saya itu Suka, puji semua. Habis rata. Jadi jangan meremehkan ubi. Luar biasa, lebih berharga daripada Kentucky nih. Ya, McDonald, ubi lebih enak. Begitu kira-kira. Oke, baik. Pak Dino mungkin singkat yang terkait dari Pak Julius tadi terkait ada SOP-SOP. Ya, baik. Ini menarik. Ini Pak Julius, terima kasih. Jadi apa yang Pak Julius sampaikan itu tadi, para wisata berkelanjutan ini sudah ada di kesadarannya di masyarakat, ya. Jadi benar sudah mengingatkan. Tapi kami mau sampaikan bahwa sejak era pandemi, Kementerian Pariwisata berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Sulut itu menjadi instansi pertama yang menerapkan pola keamanan, nah istilahnya CHSE, ya, yaitu cleanness, kebersihan, safety, healthy, kesehatan, dan environmental. Nah ini environmental, ini adalah lingkungan. Nah di situ saat pandemi dimunculkan program ini dan diwajibkan kepada semua pelaku pariwisata termasuk destinasi dan serta hotel restoran itu memiliki sertifikat ini. Anda bisa bayangkan di era pandemi maupun pasca itu orang masih takut-takut, tapi dinas pariwisata bekerja sama dengan asosiasi itu sudah bekerja keras, bekerja sama untuk prosedur SOP ini. Nah, yang kedua ingin saya mau sampaikan juga apresiasi saya. Ini gara-gara ini ubi goreng ini, singkong goreng ini, tak salah bicara. Itu terhadap teman-teman rental, ya. Teman-teman rental ini ujung tombak pariwisata kami mau sampaikan. Pak Jovendi Rompis itu kan beliau ketua asosiasi kendaraan ya, ada satu nama saya kurang tahu pasti. Artinya ketika wisatawan itu tiba di Bandara Samratulangi, yang menyapa mereka terlebih dahulu ketika keluar bandara itu adalah rental. Ya. Nah terima kasih saudara saya, mohon maaf saya namanya siapa ya? Nah salam saya untuk teman-teman rental dan saran saya adalah berkolaborasi dengan asosiasi Anda dan bisa bersinergi dengan Dinas Perhubungan maupun juga lewat asosiasi yang ada di pariwisata. Kita kalau bisa ada ini sertifikasinya sehingga Anda bisa semakin nyaman ketika wisatawan datang. Anda punya sertifikat profesionalisme bidang tugas Anda. Jadi sekali lagi terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ini juga waktu kita juga sangat terbatas. Saya baca dulu komentar-komentarnya. Mungkin mohon maaf kalau misalnya nanti tidak bisa kami tanggapi satu persatu ya. Ada dari Lutfi, gebrakan yang dilakukan oleh Pak Alex katanya memang tidak pernah gagal untuk majukan pariwisata di Kota Manado katanya. Apresiasi lagi ya. Ada Rianti juga, rumah alam so lebih bagus. Apalagi so tanpa lagi lebih bagus di pinggir kuala so lebih mantap katanya. Cuman harus diperketat lagi itu pengunjung. Jangan buang sampah di kuala supaya sampah tidak banyak berkeliaran sampai di pantai. Mari jaga bersama sampah-sampah, buang di tempatnya, rumah alam, tempat bagus berpariwisata yang bagus dekat di Kota Manado. Masih dalam Kota Manado ini. Ada di ini juga rumah alam, salah satu tempat wisata yang terus berinovasi. Terakhir, mohon maaf yang lainnya tidak bisa saya baca, dari Dira, pengembangan tempat pariwisata, apakah perlu konsep perencanaan menentukan segmentasi tertentu di rumah alam, kenapa sampai lebih memilih konsep natural daripada yang sifatnya modern. Ini ada satu lagi di WhatsApp sudah masuk dari Otnil. Selamat pagi, bagaimana turis bisa lebih banyak datang kalau harga tiket pesawat lagi? Ini pemerintah sudah berusaha ya. Jadi kita ikuti perkembangannya, katanya mudah-mudahan saya bisa turun katanya. Ada lagi dari JD di Armadidi. Request untuk owner rumah alam, Pak Alex, belum lama ini kami ke Mimpi Pool Club Manado. Anak-anak senang sekali ke situ karena tempatnya unik dan dikelilingi pepohonan.
masalah yang paling sering kami alami katanya adalah menu makanan di situ yang sangat terbatas katanya Pak. Yang kami order hampir semuanya unavailable, habis. Yang available paling sering french fries. Mohon untuk diperbanyak lagi. Ini kan sudah ada bambu ya, bambu authentic resto. Nanti JD di Armadedi kalau kesini lagi sudah bisa order di sini. Oke, kita sudah di penghujung ini. Tapi saya juga ingin tanya nih ke Pak Dino dulu nih ya, karena barusan kita tim RRI ke kepulauan di utara Sulawesi. Saya sempat bikin konten sedikit juga di Pulau Sara dan kebetulan itu banyak responnya. Ternyata banyak yang belum tahu ataupun sudah tahu tapi ingin ke sana ya, tanya-tanya rutenya seperti apa, biayanya seperti apa. Bagaimana kemudian dari pemerintah provinsi, apakah ada apa ya? Usaha untuk kemudian meningkatkan pariwisata di kepulauan di utara Sulawesi yang ternyata saya juga baru 1 kali ke sana ya, ke daerah Talaut sana, dan ternyata itu luar biasa. Tidak beda jauh dengan pantai-pantai yang ada di luar negeri, di Maldives atau lain-lain. Silakan Pak Dino. Baik, terima kasih. Pulau Sara. Pulau Sara itu adalah salah satu keindahan yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Utara. Pada periode 2018, saya sempat bertugas di sana. Ikut mengarrange objek destinasi di sana. Nah, jadi di Sulawesi Utara kita tetap mengendorse, mendukung baik secara regulasi melalui Dinas Pariwisata Provinsi maupun melalui sinergi kolaborasi dengan teman-teman asosiasi untuk mendukung supaya Pulau Sara itu tetap berkembang. Dan luar biasa di sana juga, di Talaut itu masyarakatnya juga ada sebuah kesadaran untuk melakukan promosi secara mandiri istilah saya ya, itu melalui sosial media. Banyak akun-akun di Facebook tentang Talaut, Pulau Sara itu dipromosikan oleh masyarakat di sana. Nah, kita di provinsi beberapa waktu lalu itu sempat bersinergi dengan Kementerian Pariwisata, yaitu mengembangkan yang namanya Crossing Border Destination. Nah, yaitu wisata perbatasan, kawasan wisata perbatasan. Nah, kita berharap program ini ke depan akan semakin bagus. Ini Pulau Sara luar biasa cantik dan dia punya ini loh, storytelling yang iya, ada cerita legenda dari masyarakat sekitar. Legenda masyarakat. Termasuk ada cerita kalau tidak salah, pokoknya cantik lah. Saya takut salah Jadi katanya itu ada ular yang mengejar kekasihnya, naga. apa? Iya, kemudian akhirnya pulau itu terbelah dua, jadi Sara besar, Sara kecil. Ya, nantilah RRI boleh live lagi di sana. Tapi siap, salut buat RRI. Ke depan kami mendukung kalau teman-teman juga destinasi lewat siaran hari ini yang bisa didengar. Kita kerjasama dengan RRI dan dari pihak pariwisata untuk promosikan seperti yang dilakukan dengan kerjasama Pak Alex hari ini. Luar biasa, salut RRI. Terima kasih. Terima kasih. Nah, terakhir Pak Alex, untuk mengencourage lah masyarakat pelaku wisata juga untuk terus berinovasi seperti yang ada di Rumah Alam ini, silakan Pak. Ya, terima kasih. RRI luar biasa. Ya, memang saya sudah mengabdikan hidup saya memang untuk pariwisata. Ya, sampai kalau di nama saya di media sosial, saya kasih farm, bukan farm lain, tapi Alex Tourism. Ya, istilahnya saya sudah tidak jatuh cinta lagi ke yang lain, hanya jatuh cinta kepada tourism. Untuk mengembangkan pariwisata Sulawesi Utara, supaya generasi kita ini memang pariwisata Sulawesi Utara sudah mendunia, sehingga anak cucu kita berikut bisa merasakan efek positif ini, sejahtera, makmur. Saya mengajak semua stakeholder, pelaku pariwisata, pelaku kuliner, mari kita bersama-sama, harus kolaborasi, masing-masing kembangkan kearifan lokal, makanan kearifan lokal. Percaya bahwa kuliner Sulawesi Utara memang cuma ada 2, enak dan enak sekali. Ya, kita cuma perlu kemas saja bahwa dia itu punya satu storytelling, satu cerita, satu keunikan. Ya banyak, saya kalau mau cerita makanan di sini banyak sekali yang enak-enak. Ya, mie paling enak, saya bilang mie sedunia yang paling enak yang saya makan, ya itu bukan mie dari Jepang, bukan mie dari China, tapi bami C, asli Sulawesi Utara. Itu tahuna di Manado pun sudah banyak.
Iya. Iya, kalau masalah yang kaki empat sudah luar biasa. Di Jakarta kita sudah Iya. booming, tuna di Jakarta juga sudah booming. Jadi mari kita kembangkan makanan kearifan lokal. Ya, sehingga pariwisata kita, orang berbondong-bondong datang, kita kolaborasi supaya Sulawesi Utara lebih lengkap, lebih hebat, lebih mau dikunjungi. Ya, kita bukan saingan, tetapi ini kita kolaborasi jadi kuat. Pasar buah cuma 1, 2, 3, 4 buah tidak akan jadi pasar buah. Tetapi dia perlu ratusan buah, ratusan destinasi, ratusan kuliner yang antik baru kita jadi satu pasar pariwisata. Sekian dari saya, terima Baik, kasih. terima kasih Pak Alexander Chang. Ini beliau adalah owner dari Rumah Alam Manado. Dan Pak Dino Gobel juga terima kasih staf khusus bidang pariwisata ya, staf khusus gubernur. Dan juga untuk Anda pendengar, terima kasih untuk yang Anda yang sudah mendengarkan, mengikuti kami juga di Forum Kaunoa dari tadi. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada beberapa yang tidak bisa kami bacakan karena berhubung keterbatasan waktu juga ya. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Pak Kepala RRI Manado, Pak Nandang, dan juga teman-teman yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih dari Rumah Alam, dari Bambu Authentic Resto. Mengucapkan terima kasih, sampai jumpa, kita kembali ke studio. Selamat pagi. Bersatu